Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 017. Kamu bilang saja Maisie. Siapa sebenarnya yang melakukan semua ini? Kata Bapak Marzegas. Dugaan sementara Bapak Franken. Karena yang mengantar surat ini sopirnya Bapak Franken. Kata Maisie. Bapak Marzegas pun terdiam. Setelah mendengar nama Franken. Karena dia selama ini sebagai orang kepercayaannya. Sebenarnya, kalau bukan Bapak Franken itu orang kepercayaan Bapak, saya belum akan melaporkan kejadian ini. Andaikan pegawai lain, akan saya selesaikan dengan cara saya sendiri, untuk mencari siapa yang sebenarnya. Tapi karena ini menyangkut dengan Bapak Franken, itu sebabnya saya melapor dengan Bapak. Tapi karena saya sebagai pemegang kendali di perusahaan Bapak, saya siap memastikan siapa sebenarnya ingin mencoba bermain, kata Maisie. Jadi bagaimana Pak yang terbaik? Apakah saya yang mencari tahu? Atau Bapak yang memanggil langsung? Bapak Franken, kamu cari kepastiannya dulu. Siapa orangnya? Kalau pegawai lain maka kamu selesaikan. Tapi kalau itu memang benar Franken, maka biar Bapak yang menyelesaikannya, kata Bapak Marzegas. Baik Pak, kalau macam itu, saya cari informasinya dulu. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Baiklah, hati-hati di jalan, kata Bapak Marzegas. Terima kasih Pak, jawab Maisie. Setelah pamitan ia pun pulang. Tidak butuh waktu lama, hanya 45 menit. Maisie tiba di rumah. Kebiasaan Maisie pulang dari kantor, ia selalu beristirahat sebentar. Semenjak ia bekerja di kantor Bapak Marzegas, ia tidak pernah lagi masak di rumah, karena waktu banyak tersita di luar rumah. Hari sudah pagi. Maisie bersiap untuk berangkat ke kantor. Tapi hari itu ia tidak langsung menuju kantor, melainkan ia datang ke perusahaan. Karena sudah sekian lama ia diangkat menjadi kepala kantor pusat belum sekalipun melihat karyawan perusahaan. Setiap kali ia ke perusahaan hanya sebatas di kantor cabang saja. Di perjalanan Maisie yang menyetir sendiri, berharap akan mendapatkan berita yang baik. Tibalah ia di perusahaan. Ia langsung saja masuk dan menuju parkiran mobil. Tidak satu pun pegawai kantor mengetahui kedatangan Maisie. Ia langsung berjalan menuju gedung produksi, di mana semua karyawan tidak ada yang mengenali Maisie sebagai kepala kantor. Ia pun berjalan-jalan sambil memperhatikan karyawan yang lagi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Karena tidak ada satu karyawan yang mengenalinya, apalagi tahu ia sebagai kepala kantor pusat, maka ia dicurigai karyawan. Siapa orang yang mondar-mandir itu? Karena di gedung produksi selalu ada pengawas. Akhirnya pengawas memanggil security untuk menjawab siapa sebenarnya orang itu. Maisie sedang asyik berjalan dan mengelilingi setiap ruangan produksi. Akhirnya security datang dan menanyakan siapa wanita itu. Security pun bertanya dengan Maisie, sebenarnya ibu siapa dan ada kepentingan apa, hingga ibu berani masuk ruangan produksi tanpa izin dari kantor? Tanya security. Kenapa saya harus minta izin dari kantor, jawab Maisie. Wajib Bu, jawab security. Kenapa saya harus minta izin dari kantor, jawab Maisie. Wajib Bu, jawab security. Saya kesini hanya mau lihat-lihat saja, kata Maisie. Karena di ruangan produksi tidak boleh ada orang asing masuk tanpa izin orang kantor, maka saya mohon ibu keluar, kata security. Sebelum saya memasuki semua gedung produksi, saya belum akan keluar, kata Maisie. Tidak bisa seenaknya ibu begitu. Apakah ibu tidak menghormati profesi saya sebagai keamanan di sini? Karena semua keselamatan pegawai maupun karyawan dan barang perusahaan itu tanggung jawab kami sebagai keamanan, kata security. Oke, kalau begitu, saya mau berbicara dengan Anda di pos tempat Anda berjaga, kata Maisie. Siap Bu, jawab security. Akhirnya Maisie mengikuti security menuju pos jaga.
Maisie berkata dalam hati. Sok kali security ini. Kalau tahu siapa saya, baru dia tahu rasa. Akhirnya mereka tiba di pos jaga security. Ibu mau bicara apa dengan saya, tanya security. Anda sudah berapa lama bekerja sebagai security di sini? Tanya Maisie. Lebih kurang 5 tahun Bu. Jawab security. Anda kenal dengan orang bernama Franken? Tanya Maisie. Kenal Bu. Jawab security. Bapak Franken orang kepercayaan bos besar. Sambung security. Seringkah Bapak Franken datang ke sini? Tanya Maisie. Kalau tidak ada proyek, kadang-kadang sebulan sekali. Tapi kalau proyek lagi banyak, setiap minggu dia datang. Mereka lagi asyik berbincang. Datanglah sebuah mobil mau masuk pekarangan perusahaan. Ternyata mobil Bapak Franken. Tetapi cuma sopir di dalam mobil. Security pun bilang itu mobil Bapak Franken Bu. Tolong panggil sopirnya ke sini, kata Maisie. Akhirnya security memanggil sopir Bapak Franken. Tidak sulit sopir langsung menghampiri pos jaga. Di mana Maisie? Di sana. Benar Anda sopir Bapak Franken? Tanya Maisie. Benar Bu. Jawab sopir. Kenapa ada datang kemari sendirian? Kemana Bapak Frankennya? Tanya Maisie. Saya kemari disuruh Bapak Franken untuk mengambil sebuah amplop di kantor. Apa isi amplop tersebut? Tanya Maisie lagi. Seringkah Anda diberi tugas mengambil amplop? Tidak sering Bu. Kalau lagi banyak proyek saja Bu. Jawab sopir. Nama Anda siapa? Tanya Maisie. Nama saya Agroni Bu. Dari pengalaman Anda, biasanya apa yang di dalam amplop yang sering Anda ambil dari kantor? Tanya Maisie. Biasanya uang Bu. Itu uang dari mana dan untuk siapa? Uang dari fee perusahaan untuk Bapak Franken. Apakah Anda pernah mengantar surat ke kantor pusat? Pernah Bu. Jawab sopir. Security bertanya dalam hati, siapa sebenarnya ibu ini? Pernah Bu. Jawab sopir. Masihkah kau ingat? Kapan terakhir Anda mengantar surat ke kantor pusat? Tanya Maisie. Kira-kira 3 minggu yang lalu. Surat itu dari siapa? Tanya Maisie. Langsung dari Bapak Franken. Apakah Anda tahu isi surat itu? Tanya Maisie. Tahu Bu. Jawab sopir. Itu surat yang dibuat oleh Bapak Franken sendiri. Bukan perusahaan yang kasih surat tersebut? Tanya Maisie. Tidak Bu. Jadi kalau begitu, Bapak Franken mau curang? Ambil kentunga pribadi, kata Maisie. Oke kalau begitu, silakan jalankan tugas Anda. Terima kasih Bu. Jawab sopir itu. Informasi yang didapat, walaupun cuma dari 1 orang, sudah lebih dari cukup. Cerita dari sopir Bapak Franken yang mengantarkan surat ke kantor pusat. Jarum jam telah menunjukkan pukul 11.30. Maisie permisi dengan security. Ia langsung pulang ke kantor, karena sebentar lagi istirahat siang. Di perjalanan pulang, Maisie merasa puas dengan informasi yang ia dapat. Hanya saja, kapan waktunya yang tepat memberi laporan kepada bos besar? Butuh waktu 1 jam. Tibalah ia di kantor tepat waktu pegawai lagi istirahat siang. Ia langsung menuju ruangan tempat kerjanya. Maisie tidak habis pikir. Masih ada orang yang telah dipercaya, tapi malah menjadi pemeran utama untuk menghancurkan perusahaan. Di mana kesalahan dan kekurangan bos besar, hingga Bapak Franken seperti ini terhadap bos besar. Hari itu Maisie tidak begitu semangat seperti hari biasanya, karena ia selalu terpikir dengan hal ia temukan hari ini. Akhirnya Maisie pamitan dengan wakil kepala kantor untuk cepat pulang, dan juga waktu kerja pun tidak lama lagi. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 15.20. Ia pun pulang. Selama di perjalanan menuju rumah, jalan pun sepi, karena sore itu hari pun hujan. Maisie tidak begitu cepat menyetir mobilnya. Tiba di rumah waktu menunjukkan pukul 16.50.
Ia membaringkan diri dulu di atas sofa, hingga tertidur. Bos besar pun menelpon. Tapi Maisie tidak juga terbangun. Mungkin ia terlalu lelah. Karena sudah terasa dingin, ia terbangun baru sadar ia masih tidur di atas sofa. Pakaian dari kantor pun belum diganti. Akhirnya Maisie pindah tidur ke dalam kamar. Dan ia melihat handphonenya begitu banyak panggilan tidak terjawab. Ternyata yang menelpon adalah bos besar. Hari pun telah jam 2.30. Ia pun tidur kembali. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan kisah ceritanya, jangan lupa di like, share dan di subscribe.